Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Isma Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari merupakan sesi yang kelima yang saya beri judul Benarkah Rasul Paulus bercerai? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami semua dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih juga Tuhan atas perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kami, terutama dalam menghadapi musibah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya malam ini Tuhan juga membukakan pikiran dan hati kami untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Berfirmanlah sesuai dengan kehendak-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Saudara, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Pertama-tama saya harus katakan juga, saya mengerti bahwa masalah perceraian ini adalah sangat sensitif ya. Namun karena adanya keterkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya berani atau memberanikan diri untuk memberitakannya. Namun bukan berarti juga saya setuju dengan perceraian. Bahkan dengan tegas saya menyatakan bahwa saya menolak perceraian yang sembrono. Dan saya juga yakin iman percaya jemaat Tuhan yang terkasih sudah mencapai suatu tingkatan yang sangat baik ya, sehingga bisa memutuskan segala sesuatu dengan arif dan bijaksana ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak mencampuri urusan pribadi siapapun juga. Saya juga tidak bertindak dalam hal ini untuk menolak atau menyetujui suatu perceraian ya. Namun saya hanya berkonsentrasi pada kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan segera memulai pembahasannya dengan tema benarkah Paulus bercerai. Dari sesi 1 sampai ke sesi 4 kita sudah membahas segala keterkaitan kehidupan Rasul Paulus. Dan kita semua masih ingat bahwa ada pernyataan Paulus tentang pernah beristri. Bahkan dikatakan beristrikan seorang Kristen. Artinya istri Rasul Paulus yang dulunya adalah penganut agama Yahudi, sekarang atau pada waktu itu sudah berubah atau berpindah menjadi Kristen. Hal ini tidaklah aneh ya, karena sebagai perempuan Yahudi, apalagi dengan pengajaran yang ketat dari Rasul Paulus, tentu istrinya itu adalah seorang yang menuruti semua perintah daripada Rasul Paulus ya. Jadi dengan demikian saya mempunyai keyakinan bahwa Rasul Paulus memang pernah menikah ya. Lalu dalam 1 Korintus ayat 7 pasal 7 kita juga sudah belajar mengenai kondisi hubungan antara Rasul Paulus dengan istrinya ya, yang saya tafsirkan mempunyai masalah sehingga mereka berpisah atau bertempat tinggal berjauhan ya. Ya mungkin alasannya adalah karena kita tahu bahwa di dalam pelayanannya ya, Rasul Paulus terus dikejar-kejar oleh hal yang ditolak dan orang Farisi untuk menghukum ya, sehingga mungkin istri daripada Paulus dijadikan sandera, mungkin juga disiksa, sehingga ya namanya seorang perempuan ya, mungkin ya dia tidak kuat mengalami atau menahan sisaan daripada ahli-ahli Taurat atau anggota Sanhedrin itu, lalu akhirnya dia terpaksa harus meninggalkan Rasul Paulus ya. Malam ini kita juga akan membahas apakah benar Rasul Paulus pernah bercerai. Dalam arti kata Rasul Paulus memberikan surat cerai kepada istrinya. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, ada baiknya kita akan melihat dulu apa Alkitab di dalam Perjanjian Lama tentang perceraian ya. Seperti kita telah pelajari bahwa sejak zaman penciptaan, manusia memang diharuskan untuk beranak cucu dan tidak baik seorang diri. Manusia pada mulanya adalah ciptaan yang kudus, namun karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia sudah tidak kudus lagi, sehingga dapat berbuat dosa, yaitu melakukan kesalahan, khususnya perceraian ya. Timbul masalah dalam perkawinan, yaitu bagaimana kalau seseorang ingin bercerai atau tidak mau lagi menjadi satu dengan pasangannya ya. Pada zaman itu firman Tuhan juga memperbolehkan perceraian ya. Kita lihat di Ulangan 24 ayat 1.
Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Pengertian kata senonoh adalah perbuatan menipu, terutama dalam hal keperawanan, dan hal ini dapat kita lihat di Ulangan 22 ayat 13 sampai 21. Jadi pada masa itu keperawanan atau kesucian seorang perempuan itu dianggap sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat serius, ya. Seorang suami yang berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya sudah tidak perawan atau tidak gadis lagi padahal masih gadis, maka hukumannya adalah dihajar oleh tua-tua dan didenda 100 sikal perak yang akan diberikan kepada ayah daripada si gadis. Tetapi apabila ternyata istrinya benar sudah tidak gadis lagi, maka hukuman bagi perempuan itu adalah hukuman rajam, ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka kata senonoh itu pun mengalami degradasi, sehingga kata senonoh bisa ditafsirkan perbuatan yang kurang menyenangkan suaminya. Misalnya istri yang sering membangkang, istri yang kurang ajar, yang berkata-kata kasar kepada suaminya, istri yang tidak bisa menjaga perilakunya dan membuat malu suaminya, istri yang berpakaian tidak sepantasnya, dan seterusnya. Itulah sebabnya di kalangan orang Yahudi terpecah juga, ada yang boleh bercerai, ada juga yang tidak boleh bercerai. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, yaitu di Ulangan 24 ayat 2 sampai 4. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, 3. Dan jika lelaki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Pasal ayat 4, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, ya. Sebab itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Lebih jauh lagi dikatakan, apabila ada suami atau laki-laki lain yang mengawini perempuan tadi yang sudah diceraikan, kemudian dia sudah tidak cinta lagi pada perempuan tersebut, dan suaminya itu boleh menceraikan istrinya asal memberikan surat cerai, ya. Namun bagi suami yang pertama itu tidak boleh lagi mengambil atau menikah dengan perempuan tadi, ya, yang sudah diceraikan tadi, karena perempuan tersebut dianggap sudah cemar. Demikian juga kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bahwa Allah sendiri yang menyuruh bercerai, ya, atau memisahkan diri orang-orang Israel yang mengambil istri orang Kanaan, ya. Esra 10 ayat 10 sampai 11. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. 11. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Jadi kalau kita perhatikan sejak zaman dahulu, Allah memang sudah memperbolehkan adanya perceraian, tetapi harus karena ada suatu dosa, ya. Misalnya pada ayat tersebut di atas yang tadi baru saya bacakan, bahwa untuk bangsa Israel bukan hanya boleh tetapi harus memisahkan diri mereka, atau dengan kata lain bercerai dengan pasangannya yang bukan orang Israel tetapi orang Kanaan, ya kan? Karena dianggap perkawinan itu menimbulkan suatu dosa, yaitu akan mempengaruhi penyembahan berhala. Namun sekali lagi saya ingatkan, ya, saya tidak mendukung ada suatu perceraian sembrono, tetapi kalau memang ada suatu dosa
yang memang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka kiranya Tuhan juga akan memberikan atau membukakan jalan bagi umatnya, ya. Dan pada zaman itu Allah juga memperbolehkan kawin lagi jika ya ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itulah maka bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, artinya bercerai mati dan tidak mempunyai keturunan, maka wajib hukumnya bagi bangsa Israel, yaitu kakak atau adik atau saudaranya, untuk mengawini janda tersebut supaya memperoleh keturunan, ya. Misalnya dalam kasus Rut dan Boaz, ya. Namun tentu Allah juga tidak setuju dalam perceraian yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Untuk itulah makanya Allah mengatakan bahwa Allah membenci perceraian, ya. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, ya. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, banyak sekali kalau kita lihat ya orang-orang Kristen yang mengenal ayat-ayat di dalam Alkitab mengenai perceraian hanya sepotong-sepotong saja, terutama mengutip kitab Maleakhi ini. Dia mengabaikan semua tadi yang sudah kita bahas, dia hanya berpedoman satu, sehingga apa yang terjadi? Kontradiksi, ya. Dia tidak tahu alasannya apa, harusnya bagaimana mengaplikasikannya. Yang buat dia aja secara kaku, dia pegangannya bercerai tidak boleh, titik. Padahal tadi beberapa pasal dan ayat sudah kita bacakan dan sudah kita bahas, ya. Untuk itu mari kita buka dan hati dan pikiran kita, ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi walaupun Allah membenci perceraian, atau Musa dikatakan karena didesak umat Israel akhirnya setuju untuk juga boleh memberikan surat cerai, maka suka atau tidak suka, bangsa Israel pada waktu itu boleh melakukan perceraian jika memang mempunyai dasar yang kuat, ya. Hukum sudah memperbolehkannya, dan jika ada yang memakai hukum tersebut tentu tidak melanggar hukum, ya. Namun sekali lagi itu semua adalah di dalam perjanjian lama, ya. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti meninggalkan semua hukum Taurat tersebut, ya. Dan kita hanya hidup di dalam buku perjanjian baru, ya. Jadi jangan lagi kita memakai ayat atau hukum di dalam perjanjian lama untuk memperkuat posisi atau pendapat kita di dalam hal bercerai, ya. Maka kita akan melihat dalam perjanjian baru mengenai perkawinan ataupun perceraian. Matius 19 ayat 6, ya. Demikianlah mereka bukan dua lagi melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Tentang apa yang dimaksud dengan mereka bukan dua lagi melainkan satu dapat dijelaskan sebagai berikut, ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki jodoh, yaitu antara laki-laki dan perempuan, maka Tuhan sudah memberikan roh yang klop, roh yang serasi, ya. Sebagai contoh mungkin saya dapat berikan suatu contoh sebagai berikut. Misalnya ada suatu bejana ataupun pinggan, piring yang terbuat dari tanah liat dipatahkan, ya, sehingga terjadi retakan di antara kedua belahan tadi. Nah, kedua belahan inilah akan diberikan kepada laki-laki satu dan kepada perempuan satu. Sehingga apabila laki-laki dengan perempuan itu bertemu, maka pinggan tersebut atau bendera tersebut jika disatukan, maka klop akan terjadi pinggan yang seperti semula, ya. Itu yang dimaksud dengan dua menjadi satu, ya. Namun biasa, ya, banyak sekali perkawinan di antara dua manusia sekarang ini bukan lagi berdasarkan patahan tadi, tetapi lebih banyak karena perasaan manusia, terutama mengenai perasaan, ya. Jadi sangat dianjurkan kepada pasangan muda yang akan mencari jodoh, berdoalah kepada Tuhan agar diberikan pasangan yang memegang bagian yang sebelah tadi, ya. Jika hal ini dapat dilakukan, maka keduanya menjadi satu, itu benar-benar terjadi, ya. Jadi dalam perjanjian baru memang dikatakan bahwa mereka yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Namun kita akan melihat ayat selanjutnya apa yang dikatakan Yesus pula di Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya
kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, jadi setelah Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, namun diteruskan dalam pernyataan yang lain, ya, yang saling berkaitan. Ya, Yesus memberikan pengecualian bahwa perceraian dapat dilakukan kalau ada perbuatan zina. Ya, tetapi jangan lupa pada kalimat selanjutnya bahwa kalau seorang laki-laki bercerai tidak boleh kawin lagi karena akan dianggap melakukan zina. Jadi perceraian di dalam kekristenan boleh saja terjadi kalau memang ada unsur perzinahan, ya kan? Namun yang paling penting setelah terjadinya perceraian, baik laki-laki maupun perempuan tersebut tidak boleh kawin lagi selama salah satu dari pasangan tersebut tidak mati. Ya, jadi kalau kedua pasangan tersebut itu berumur panjang, maka kedua orang ini maka tidak boleh kawin lagi. Kalau mereka kawin lagi, berarti mereka sudah melakukan perzinahan. Ya, jadi Yesus menekankan kepada suami-suami untuk tidak cepat-cepat atau mudah di dalam mengambil keputusan untuk bercerai, walaupun para suami diberi hak untuk bisa menceraikan istrinya. Kata menceraikan di dalam King James Version itu dipakai kata fornication, yang berarti mengadakan hubungan seks yang terlarang. Ya, misalnya yaitu tadi perzinahan, homoseksual, lesbianisme, penyimpangan seks dan seterusnya. Jadi hubungan seks dengan keluarga atau dengan perempuan yang diceraikan juga termasuk dalam fornication ini. Ya, hubungan seks. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai kata porneia, ya, yaitu kata benda, yaitu bagian kelamin milik perempuan. Ya, kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi porn, ya. Lalu yang diadopsi lagi dalam bahasa Indonesia menjadi porno, ya. Jadi dengan demikian bisa diartikan bahwa istri yang bisa diceraikan adalah mereka yang melakukan hubungan seks yang terlarang dan bukan dengan suaminya atau pria yang setelah dinikahinya, ya. Sedangkan zina dipakai kata adultery, ya, yang bisa diartikan perselingkuhan, ya. Artinya walaupun seorang suami yang telah memberikan surat cerai kepada mantan istrinya dan kawin lagi, di mata Tuhan itu tetap merupakan suatu perselingkuhan atau perzinahan, ya. Jadi dengan melihat ayat tersebut, Yesus juga telah memberikan suatu barrier atau halangan, jangan sampai ada orang yang mau bercerai lalu supaya dapat memperoleh legalitas dari gereja atau Alkitab, lalu mereka berzina terlebih dahulu, ya. Tentu ini adalah pikiran yang sesat, dan saya mau tambahkan bahwa yang boleh mengajukan perceraian adalah korban, bukan si pelaku perzinahan tersebut, ya. Ini penting sekali karena banyak sekali orang yang berpendapat, ya kalau saya mau bercerai dengan istri atau dengan pasangan saya, ya saya berzina dulu aja, udah berzina, nah kan saya boleh bercerai. Ingat, yang boleh mengadakan atau mengajukan perceraian adalah korbannya, dan setelah itu yang lebih penting tidak boleh kawin lagi, ya. Mari kita lihat pada Markus 10:12. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin lagi dengan laki-laki, ia berbuat zina, ya. Kalau tadi suami diberikan hak untuk bisa menceraikan istrinya karena melakukan perzinahan, sekarang dalam ayat ini wanita juga diberi hak untuk menceraikan laki-laki. Namun Alkitab tidak menulis dalam hal apa atau dengan alasan apa seorang istri bisa menceraikan suaminya. Tetapi berdasarkan penafsiran, tentu saja seorang istri tidak bisa atau tidak boleh menceraikan suaminya karena hal-hal yang sepele, ya. Mungkin juga karena suaminya berzina, maka seorang istri dapat mengajukan perceraian kepada suaminya. Atau mungkin juga KDRT yang berat, seorang istri bisa memohon untuk mengajukan perceraian, ya. Jadi perceraian tidak boleh terjadi karena misalnya tidak cocok, karena tidak mempunyai anak, karena berjudi, karena mabuk, karena tidak mempunyai uang.
lalu ingin kawin lagi, atau mencari pasangan yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih muda, ya, semua itu tentu tidak diperbolehkan, ya. Untuk itulah kalau tetap kita harus mengutamakan kalau terjadi sesuatu di antara pasangan tersebut, yang diupayakan terlebih dahulu adalah pertobatan, ya. Itulah bentuk kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengenai perzinahan, Yesus memberikan pendapat yang lebih berat bila dibandingkan dengan perjanjian lama, ya. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, ya. Jadi hukum yang harus kita penuhi ialah kalau kita memandang perempuan itu dan menginginkannya di dalam hati, maka itu sudah dianggap perzinahan, ya. Kalau di perjanjian lama, perzinahan itu baru terjadi kalau perilaku perzinahan itu sudah dilakukan, ya. Jadi sudah terjadi perzinahan itu, barulah hukum itu berlaku, ya. Itulah informasi yang dapat kita gali dalam perjanjian baru. Demikian juga yang dapat saya sampaikan dalam mesbah keluarga ini, ya. Dan kita nanti akan bertemu kembali dalam sesi yang ke-6 minggu depan, ya. Namun